Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wulan Gunawan Putri, NIM 220211193, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait tugas 2 dari mata kuliah Manajemen Komunikasi, bab 14, Efek dan Sistem Komunikasi Massa. Di negara berkembang, efek komunikasi telah merebut perhatian berbagai kalangan. Walaupun hampir semua orang menyadari efek komunikasi massa, sedikit sekali orang yang memahami gejala komunikasi massa. Akibatnya, komunikasi massa telah dipandang secara ambivalen. Efek media massa yang terjadi tidak terencana dapat berlangsung dalam dua tipologi, yaitu dalam waktu cepat dan dalam waktu lama. A. Konsep efek komunikasi massa. Efek dari pesan yang disebarkan oleh komunikator melalui media massa timbul pada komunikan sebagai sasaran komunikasi. Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang bersifat informatif bagi dirinya melalui media massa. Dalam efek kognitif ini, media massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. Efek afeksi kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa tidak hanya memberitahu khalayak tentang sesuatu, tetapi juga khalayak diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, haru, sedih, gembira, marah, dan sebagainya. Efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Program memasak yang disiarkan di televisi menyebabkan para ibu rumah tangga mengikuti resep-resep baru dalam memasak. Hal tersebut mencoba mengungkapkan tentang efek komunikasi massa pada perilaku, tindakan, dan gerakan khalayak yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. B. Sistem komunikasi massa. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang. 1. Sistem komunikasi massa versus sistem komunikasi interpersonal. Secara sederhananya, komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, yakni surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Apabila sistem komunikasi massa dibandingkan dengan sistem komunikasi interpersonal. 2. Pengendalian arus informasi. Mengendalikan arus informasi berarti mengatur jalannya pembicaraan yang disampaikan dan yang diterima. Dalam sistem komunikasi interpersonal, misalnya, memberikan kuliah tentang efek media massa dapat mengarahkan perilaku komunikasi. 3. Umpan balik. Dalam komunikasi, umpan balik dapat diartikan sebagai respon, peneguhan, dan servomekanisme internal. Sebagai respon, umpan balik adalah pesan yang dikirim kembali dari penerima ke sumber. Dalam pengertian ini, umpan balik bermacam-macam jumlah dan salurannya. Ada situasi ketika saluran mengangkut banyak umpan balik atau tidak ada umpan balik. Hal yang sama terjadi pada umpan balik sebagai peneguhan. Redaktur surat kabar, majalah, atau penyiaran radio dan televisi hanya memperoleh umpan balik dalam keadaan terlambat. Pengaruh umpan balik pada peneguhan tidak terjadi pada situasi komunikasi tertentu secara serentak. Perkembangan teknologi komunikasi massa mutakhir seperti menyeimbangkan terminal komputer dengan sebuah central processing unit atau kabel television memungkinkan umpan balik khalayak mengubah situasi komunikasi dengan segera. Dalam sistem komunikasi interpersonal, sikap berfungsi sebagai servomekanisme. Apabila pembicaraan orang yang berpidato mengandung hal-hal yang mengancam kepentingan kita akan segera menyaring pembicaraan secara selektif, menafsirkan secara sepihak, atau berusaha tidak mendengarkannya. Dengan cara tersebut, keseimbangan psikologis akan tetap terpelihara. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari video pembelajaran mata kuliah Manajemen Komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.